Shalom saudara, hari ini sangat luar biasa sekali. Saya merasakan ada orang Tuhan yang luar biasa sekali saudara. Saya menyanyi, ya, saya memuji menyembah Tuhan sangat penuh dengan urapan Tuhan. Karena saya rasakan ada Tuhan sangat kuat pada hari ini. Walaupun jemaat tidak banyak, tetapi urapan Tuhan banyak sekali. Kita tidak bergantung dengan jumlah, tapi dengan bergantung hati kita yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Hari ini saya akan meneruskan mengenai perlengkapan senjata Allah. Dan ini senjata kelima, yaitu ketopong keselamatan atau helm atau helmet dalam bahasa Inggrisnya saudara ya. Jadi helm ini penting sekali ya. Pelindung kepala ya. Sangat penting sekali untuk apa? Untuk melindungi kepala kita. Helm. Bahkan sampai sekarang pun masih dipakai. Orang naik motor pakai helm. Orang kerja di konstruksi pakai helm. Ya kan? Perang pun pakai helm. Bahkan polisi huru hara pakai helm juga. Helm ini sangat penting untuk melindungi kepala. Kepala adalah sumber, kepala adalah pusat atau dari seluruh tubuh kita. Kalau kepala kita cedera, maka seluruh tubuh kita akan cedera, lumpuh saudara. Ya. Jadi otak adalah pusat dari segala aktivitas tubuh kita. Atau otaklah yang menguasai seluruh hidup kita saudara. Dari otak kiri kita akan melakukan segala suatu aktivitas. Maka otak pun dilindungi. Demikian pula pikiran kita juga harus dilindungi. Pakai apa? Ketopong keselamatan. Karena pikiran kita yang menentukan hidup kita. Hidup kita berhasil, hidup kita gagal, ditentukan dari pikiran kita. Maka tadi ada pikiran diisi oleh firman. Bagus sekali saudara. Ya, ini perlengkapan senjata Allah. Ya, lengkap. Ada ininya, modelnya. Kalau senjata Allah, ya, ada kasut, ada ikat pinggang, ada apa namanya baju sirah, baju perang ya saudara, ada tameng ya, ada perisai dan juga ada helm, ada pedang. Kita percuma kalau kita pakai perlengkapan yang kuat, tetapi kita nggak punya ketopong, nggak punya pelindung kepala, nggak punya helm. Ya, jadi semua perlengkapan senjata Allah ini tidak akan berfungsi kalau kita nggak punya ketopong keselamatan. Untuk mengaktifkan semua perisai iman, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ya kan, kasut kerajaan dari kebenaran Injil, itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak memakai ketopong keselamatan. Ketopong itu adalah identitas, ya, keperlindungan kepala, perlindungan dan juga identitas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi untuk mendapatkan ketopong keselamatan ini, kita harus berbaru dulu. Mari keselamatan. Ya. Maka hari ini kita dengan perjamuan kudus itu untuk kita supaya ingat bahwa kita punya ketopong keselamatan. Kenakan itu, jangan ditinggal aja, nggak boleh dikenakan. Sebab musuh kita selalu menyerang pikiran-pikiran kita. Tanpa ada pertobatan, tanpa ada keselamatan, kita tidak bisa mengaktifkan kasut selamat kalangan Injil, yang kebenaran, baju sirah keadilan, ada perisai iman, tidak bisa semua tanpa keselamatan. Amin saudara. Ya. Jadi kita harus benar-benar selamat dulu atau bertobat dulu. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, jelas sekali. Jelas ini ya, ya. Jadi saudara, jelas sekali bahwa musuh kita adalah iblis dan dia tidak menyerang secara konfrontasi face to face, nggak bisa. Iblis tahu dia akan tanggung, dia takut. Tetapi dia menyerang pikiran kita dengan tipu muslihat, di mana kita tidak terasa. Oh, aku nggak apa-apa kok ke gereja kok, ya kan? Tapi dia tiap hari menyerang kita, saudara. Jadi kita sangat berat sekali melawan yang tidak kelihatan. Efesus 6 ayat 17 ini ya tema kita, judul kita. Dan terimalah ketopong keselamatan. Mengenai ketopong keselamatan ini, ya Paulus melihat ya, dia di penjara di Roma dan dia tiap hari lihat perwira-perwira Romawi memakai seragam ya yang lengkap, ya kan, lebih lengkap saudara. Wah ternyata kalau perang itu pakai kasut yang enak, ikat pinggang yang kencang, yang untuk ikat pedang, baju keamanan, baju sirah yang kuat, ya.
terus pakai pedang, pakai tameng, pakai ketopong keselamatan. Nah itulah yang dianalogikan oleh Paulus untuk melawan roh jahat juga. Bahwa semua harus terlindungi dengan baik. Kemarin saya ke Madame Tussauds, saya ada lihat prajurit Cina juga. Saya perhatikan baju Cina ini, semua pakai kasut yang bagus, ada besi-besinya, bajunya tuh ada kayak ram-ram besi semua, pakai tameng, pakai tombak, pakai juga ketopong juga, sama. Dan seluruh bangsa, seluruh prajurit di manapun, dia kalau perang selalu pakai ketopong. Kalau zaman sekarang enggak, pakai helm yang anti peluru, ya kan, pakai rompi anti peluru, semua. Untuk melawan serangan-serangan iblis. Dan mengenai ketopong keselamatan ini, ya saya pernah mengatakan, ia mengenakan keadilan di baju zirah, ya kan, kita belajar, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Apa itu arti ketopong keselamatan? 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, ya, berbaju zirah iman dan kasih dan ketopong pengharapan keselamatan. Ya, jadi kita orang-orang siang dan orang-orang malam. Artinya orang siang kita orang yang bangun, sadar akan ibadah, akan Tuhan. Ya kan? Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, kita ditakdirkan untuk tidak ditimpa murka Tuhan. Maka Yesus mau mati bagi kita supaya kita selamat. Ingat itu. Itulah ketopong keselamatan, kita harus menggunakan Yesus di kepala kita, isi kepala firman Tuhan, ya kan? Kita kalau sudah lengkap perlengkapannya itu, kalau kepalanya begitu, waduh saudara, kalah kita. Kena batu kita mati, kena panah mati, kena tombak mati, kena benda tajam mati. Jadi tidak bisa, kepala itu penting sekali. Ingat, Goliat yang gede, yang gagah, yang perkasa, dia kena batunya di mana? Di kepala yang tidak ada, yang tidak terlindung. Yang sedikit yang terlindung itu kena. Itu luar biasa sekali. Yang besar, gagah, raksasa, hanya di batu kecil aja mati. Kalau batu itu kena tangannya, masuk pun ya, luka pun nggak apa-apa, nggak mati. Kaki pun paling dia gini aja. Kalau badan nggak masalah, masih bisa perang. Kena kepala langsung rebah. Betapa pentingnya kepala dilindungi saudara. Apa hubungannya ketopong dalam peperangan melawan iblis, saudara? Iblis tidak ada di memakai tipu muslihat. Jadi tiap hari kita akan dihasut oleh orang, hasut oleh teman sendiri, digocok teman sendiri. Tiap hari orang lain akan menghasut kita, ya kan? Dengan pikiran-pikiran negatif, keraguan, kecemasan, ketakutan, banyak hal-hal negatif yang iblis serangkan, masukkan dalam pikiran-pikiran kita supaya kita ragu-ragu akan Tuhan, ragu-ragu akan keselamatan. Udah nggak usah ibadah, ngapain di mall aja. Kita bisa malas ibadah karena menanamkan itu loh. Itu di mall itu lagi sale, sale-nya 7%, tapi terbatas jamnya, hari Minggu aja, siang lagi. Nah, berarti mana? Halo Pak, gereja kan bisa di depan lagi, sale nggak bisa loh Pak. Adanya Minggu aja. Iblis akan menyerang kita dengan iming-iming yang macam-macam. Kamu nanti kalau kelewatan sale-nya ini, kamu nggak bisa beli lagi loh. Tapi ada ke gereja, udahlah gereja tinggal aja. Kan gereja bisa di depan, ada lagi di depan. Nggak pernah gereja tutup lagi. Udah, sale yang sekali ini. Kita ditipu oleh iblis, diiming-iming oleh iblis, bahkan dihasut oleh iblis dan kemegahan apapun. Maka kepala kita diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita kuat melawan serangan-serangan iblis. Hawa pun juga diserang pikirannya. Ya. Mari kita belajar. Hari kita belajar 4 fungsi dari ketopong keselamatan. Ya. Yang pertama adalah ketopong keselamatan melindungi pikiran kita dari tipu muslihat iblis. Kalau jelas tadi katakan, lawan kita adalah iblis dan iblis menggunakan tipu muslihat. Jadi korban pertama dari tipu muslihat iblis, ya. Adapun ular ialah paling cerdik dari binatang di darat. Ingat, paling cerdik, maka dipakai iblis. Ya. Iblis pinter, nggak pakai yang goblok, nggak pakai yang dungu, nggak pakai kerbau, nggak pakai apa. Pakainya binatang yang paling cerdik. Paling cerdik. Maka dengan ular ini, ya, iblis menggoda Hawa.
Ya. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sudah memutar balikan firman Tuhan. Jelas, jangan kamu boleh makan semua. Tapi itu memutar balikan. Bukankah Allah ya kan, berfirman semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan. Iblis pandai memutar balikan firman. Kalau kita nggak kenal firman, kita mudah diombang-ambingkan. Iblis nggak langsung ketemu kita, tetapi kita nggak memakai firman juga. Hati-hati, belajarlah firman, berdoa, belajar firman, berdoa. Maka kalau ada pendeta sesat, pengajaran sesat, kita tahu, oh nggak apa-apa lah. Dalam Yesus nggak ada penghukuman lagi. Kita dosa happy-happy, pasti selamat kok. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Titik. Akhirnya disesatkan, udahlah kita sekali selamat tetap selamat. Yang penting kita enjoy di dunia ini. Dikasih hal-hal yang nikmat. Berupa uang, jabatan, karir, ketenaran. Udah nggak apa-apa. Kita udah dibaptis kok, udah ke gereja kok, pasti selamat. Hati-hati saudara. Dipotong. Nggak boleh. Maka kita harus melawan tipu, melawan tipu. Udah pelayanan di gereja, misalnya di sini. Udah jelas-jelas hari Minggu pelayanan misalnya. Tahu-tahu kurang 3 hari, ini ada wedding, ada pernikahan, ada kafe. Kamu mau nggak? Tapi ini ada wedding yang bergengsi nih, di kaum sosialita nih. Kamu dipakai untuk misalnya pemusik atau MC atau apapun, atau saxophone atau gitar atau keyboard. Gede loh. Kamu dibayar berapa? Segini. Waduh, rugi ini orang-orang cash datang. Dibayar 3 kali lipat tuh enggak? Sudah beli mana? Nah kan, ucap semua pekerjaan di musik. Ya kan? Mau ngomong pilih gereja berdosa, menipu Tuhan. Memilih yang sosialita, pesta-pesta, malu gitu. Saudara, kita acap kali iblis menguji, mencobai saudara. Ya, Tuhan izinkan mencobai. Benar, hidup kita penuh ujian. Iblis mencobai kita jatuh, tapi Tuhan izinkan sebagai ujian untuk menguji iman kita. Kalau kita ada setia, oh saudara jangan tawa loh. Misalnya nih keyboard nih, ya kan, dapat seginilah ya. Terus foto ini loh, ini benar-benar bergengsi, resepsi, minggu yang datang keren-keren. Gede lagi income-nya, itu penting. Ya kan? Kan kalau imannya kecil nggak mau kan, gede income-nya. Bonusnya gede, honornya. Ini mana coba? Udah saya lagi sakit kepala, hari ini nggak bisa hadir. Itu kejadian. Gereja kita dulu, udah tim musik latihan nih. Latihan berminggu-minggu untuk Natal. Ya kan, latihan orang itu semua dah fix, orang itu yang main. Latihan berhari-hari, berminggu-minggu. Hari H, 3 orang nggak datang. Loh, kamu siapa? Saya pemain di foto. Kok bukan yang ini? Kamu siapa? Saya pemain bass. Loh, kamu lain. Drum, loh, kok lain semua? Yang lain kemana semua? Pak, yang lain di gereja mall, Pak. Kita diundang. Hari H. Taman Anggrek, mau Taman Anggrek, itu kan? Taman Anggrek. Di hotel ya? Hotel Anggrek. Coba, di Hotel Anggrek. Saya masih ingat, Hotel Anggrek. Bayangkan, latihannya berminggu-minggu. Hari H. Kok yang nongol orang lain semua? 2 orang itu. Ternyata sekarang itu main di Hotel Anggrek. Bukan Natalan. Gila. Maka para pemusik WL juga pengkhotbah hati-hati. Jangan sampai kita diiming-imingi otak kita diisi dengan hal-hal yang uang, ya kan? Lalu suatu perempuan itu ada ular, buah pohon-pohon dalam taman itu boleh kami makan, ya kan? Emang itu nggak tahu, cuma dia memutar balikan. Ya, tapi buah pohon yang ada di tengah taman itu berkata jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular berkata apa? Kata perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jelas kalau kamu meraba makan mati. Tapi nyatanya kamu nggak bakal mati. Akhirnya mati benar kan? Mati bukan dengan putus dan mati benar. Sudah berumur 19 mati.
Kalau dia nggak makan buah ini, dia hidup selama-lamanya di Taman Eden. Selama-lamanya. Maka nanti kita juga akan ke langit baru, bumi baru, Taman Eden yang baru. Tidak ada kematian di sana. Ya. Kita akan terus bersama dengan surga, ya, hidup selama-lamanya. Tapi kalau kita berjahat, kita akan masuk neraka selamanya. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu makan, mata kamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini itu luar biasa sekali. Memang dia tahu akhirnya kalau yang baik dan yang jahat. Tapi intinya itu supaya Adam dan Hawa tidak taat. Hati-hati saudara, hati-hati kita dalam keadaan hidup ini. Sekali kita berbuat jahat, kita akan terus berbuat jahat. Jadi, jelas sekali. Maka kita isi dengan firman Tuhan. Jangan sampai diputar balikkan. Dari dosa satu, membawa dosa-dosa yang lain. Bayangkan, habis makan saja. Ngaku kayak, oh maaf Tuhan, aku hilaf, aku makan, ampuni aku. Enggak. Adam, ya kan, kamu makan buah ya. Bukan jatuh tidak perempuan itu. Nah, perempuan itu yang kau bilang aku, yang berikan aku untuk dimakan. Udah berdosa, udah nggak taat, mulai dosa yang lain masuk. Celah dosa pertama membuka dosa-dosa yang lain masuk semua. Akhirnya berbohong. Hawa juga nggak mau terima, enak saja. Lu makan untuk gua lagi. Kan sama-sama makan. Hawa, kamu makan ya? Ya, ular itu Tuhan. Ular bingung, mau nuduh siapa? Nggak ada yang lainnya. Ya kan? Ular gentleman loh, dia nggak nuduh yang lain loh. Ular nggak ngomong kayak gini, pasti Tuhan, kok dia mau makan? Oh, enggak loh, dia diam aja. Dia diam aja, dia salah diam aja. Manusia malah lebih jahat loh. Udah dosa, bohong, nggak ngaku bohong. Nyalahkan orang lain. Setan pun disalahkan diam aja loh. Diam aja, gentleman setan itu. Setan, kamu gini-gini. Diam aja dia. Udahlah. Manusia main untuk berdua gitu. Maka hati-hati saudara. Ya, jadi kalau kita akhirnya dosa itu keturunan dosa semua. Akhirnya Kain iri, timbul dosa iri. Dia jahat, iri hati. Ya, adiknya mau persembahkan diterima, dia nggak iri, dia iri hati. Akhirnya dia bunuh adiknya. Iri hati. Ya. Jangan sampai iri hati. Ya. Maka kita harus baca firman, bertobat, berdoa, supaya ada timbul iri hati. Daud juga sama. Dia hanya 3 domba, 3 kambing dan domba. Kakak-kakaknya hebat-hebat semua. Dia nggak iri hati. Nggak iri hati loh. Dia tetap setia mengembalakan. Setia mengalahkan domba-domba 3 ekor. Dia nggak iri kakaknya. Dia diasingkan dari keluarganya. Bapaknya pun nggak ingat akan Daud di mana itu. Oh di sana jauh. Sampai nggak ingat ada Daud. Ya kan? Bayangkan, dia diasingkan. Dia hanya penggembala kambing domba, bukan ribuan atau ratusan. 3 ekor. Tapi dia nggak iri, saudara. Hati-hati, jangan iri. Ya. Itu iri adalah milik iblis. Dia ingin dimuliakan, Lucifer. Akan menyamai Tuhan. Ya. Itu akan seperti Allah. Sama dengan Lucifer kepada Allah. Itu dosa Lucifer tuh. Seperti Allah. Kamu akan seperti Allah. Ya. Kalau saya telah kan, itu benar-benar Lucifer. Mata terbuka karena kamu seperti Allah. Lucifer ingin seperti Allah. Ingin melihat, ingin dielulukan. Itu dosa. Hati-hati pikiran kita diisi oleh banyak pencobaan-pencobaan. Keinginan daging kita mau tenar. Ya kan? YouTube-nya banyak viewernya. Ya kan? Jadi saudara, kita belajar setia dan taat. Walaupun mungkin jemaat gak banyak. Kita akan tetap beribadah. Full begini, ibadah. Dulu kalau ada COVID, lockdown, kita ibadah full juga. Jadi saudara, pulpen maksudnya ya. Jadi benar-benar kita setia dan taat, Tuhan uji. Apapun terjadi, tetap setia dan taat sampai akhir. Walaupun kita terbatas, sedikit jemaat, gak punya uang sedikit, gak punya rumah, setia. Maka kita akan mengalami hal-hal yang baik. Ya. Matius 4 ayat 3 dan 6. Lalu datanglah si pencoba itu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, tidak akan supaya pacu-pacu jadi roti. Yesus pun juga dicobai. Bayangkan, jika engkau anak Allah. Yesus tahu gak dia anak Allah? Tahu. Waktu dia umur 12 tahun, hilang, beritalah, enak gak boleh di rumah bapakku? Tahu, tapi iblis itu melancarkan serangan keraguan-keraguan. Jika engkau anak Allah, tidak akan batu jadi roti. Bisa nggak? Bisa Yesus.
Tapi sekali lagi, Yesus itu tidak mau diperintah oleh iblis. Karena tahu, kalau dia mau, oh berarti dia egonya akan timbul, ya kan? Kesombongannya, oh gampang, aku anak Allah kok. Batu begini, bahkan Allah pun bisa jadikan batu itu anak Abraham, apalagi roti. Bisa aku, bisa. Ayah jadi aku juga bisa. Bisa kan? Tapi Yesus tidak mau dicobai, tidak mau mengikuti iramanya iblis. Tapi kita seringkali mengikuti irama iblis. Waduh, hati-hati saudara. Ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Ini selalu menanamkan jika engkau anak Allah. Udah tahu dia anak Allah. Yesus tahu anak Allah. Dia dari surga. Tapi iblis menanamkan keraguan. Belajarkan serangan keraguan. Identitas Yesus. Dia tahu anak Allah. Maka tadi kan artinya apa ketopong itu? Untuk perlindungan dan identitas. Ini identitas Yesus diragukan oleh iblis. Dia ragu. Kalau kamu anak Allah, lapar, atau jadi roti. Jika engkau anak Allah lagi, jatuhkan dirimu ke bawah. Belajar kan? Orang Yesus itu bunuh diri. Tapi pasti ada malaikat yang mengangkatnya. Supaya kamu nggak kena batu kaki kamu. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau Yesus jatuhkan diri, pasti mati. Karena tahu, Yesus mengikuti iblis. Dia tunduk pada iblis. Justru iblis. Maka dia tahu, oh nggak bisa. Sebab ini iblis yang menyuruh. Kalau Yesus ikut iblis, udah jatuh lagi. Iblis tahu, wah nggak mau. Terus yang ketiga, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memberikan padanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia lagi. Iblis itu pinter. Dia tahu bahwa dunia ini ciptaan Tuhan. Dunia milik Tuhan. Dunia ini milik Yesus. Allah bersama-sama dengan melihat kita dari dunia. Manusia juga. Jadi roh Allah layang-layang. Itu Elohim. Yim itu jamak. Tuhan dan Allah dan Roh Kudus bersama-sama menciptakan dunia. Dunia ini milik Tuhan. Jadi itu selalu memutarbalikkan firman. Memutarbalikkan hal yang bikin kita ragu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Maka diusir. Hanya pada Allah kamu harus menyembah. Maka saudara, kalau kita nggak tahu firman, hati-hati. Harus baca firman Tuhan. Yesus berkali-kali dicobai, berkali-kali dihasut, difitnah. Jadi Yesus dicobai, pikiran Yesus diserang oleh iblis. Ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggelengkan kepala pada mereka berkata, hei engkau yang mau merubuhkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Turunlah dari saat itu. Selamatkan dirimu. Bisa nggak? Bisa. Yesus itu satu bukan kemauan mereka. Yesus menyerahkan dirinya. Yesus hilang nggak? Bisa nggak menghilang ke mana? Bisa. Yesus menyerahkan diri. Yuk kita ke Yerusalem. Bapak anak manusia sudah saatnya diserahkan. Untuk dibunuh, disalib. Dan dia akan bangkit jadi yang ketiga. Jadi kalau Yesus sudah tahu itu salib, ya kan? Dia nyamperin salib, ya, bukan lari. Bukan lari, aduh salib bahaya, dia lari enggak. Tapi dia samperin itu salib. Ngapain harus turun? Ngapain turun? Loh, aku memang mau salib kok. Itu rencana Tuhan. Semua kamu si kunyuk-kunyuk selamat. Kamu sudah kunyuk-kunyuk, itu masuk neraka. Gara-gara kamu nyamperin salib, kamu turun. Kalau aku turun beneran, kamu gak selamat. Yesus memikirkan mereka yang menghina, memfitnah. Kamu fitnah aku, hina aku, terserah. Aku tuh kamu loh. Kalau aku gak begini mati, kamu gak selamat. Kamu suruh turun, kamu mati. Gak selamat. Yesus itu baik. Jadi dia ngapain turun? Kalau dia turun bisa. Tapi akhirnya Yesus egonya tinggi. Aku bisa nih, aku anak Allah nih. Tuh, oh gampang. Salib, langsung hilang. Lagi. Gak mau. Yesus itu baik, mengerti akan kebutuhan kita, akan keselamatan. Maka Yesus tak mau turun dari kayu salib. Mereka mencoba Yesus, ayo turun, kamu anak Allah, kamu menderita. Ya. Baiklah Mesias, Raja Israel, turun dari salib itu. Dan kita lihat dan percaya bahwa kedua orang yang datang bersama dengan dia, kita lagi juga. Bicara, apa Mesias turun saja. Itu loh, saudara. Jadi Yesus dicobai, diserang terus. Ya kan?
Jika kamu anak Allah, jelas-jelas anak Allah. Aku akan percaya kan. Kalau kamu anak Allah, kita lihat dan percaya. Dia tuh kalau Yesus turun pun tetap gak percaya. Buktinya Yesus bawa bikin banyak mujizat. Orang mati bangkit. Air dari anggur. Semua mujizat dan bikin. Nggak percaya. Percuma Yesus turun, Tuhan percaya lagi. Wong dia sudah tahu terbukti tidak bersalah. Dicari-cari kesalahan. Dicari-cari tuduhan yang palsu-palsu. Percuma, turun juga nanti diikuti lagi, naik lagi. Jadi Yesus adalah orang yang luar biasa sekali untuk kita. Jangan sampai kita dihasut. Ya kan? Banyak kan polisi juga dihasut. Akhirnya nembak bawahannya. Pasti ada hasutan. Nggak mungkin nggak ada hasutan. Jadi ya udah masuk, aku dilapori ini. Panas hatinya. Panas emosi, kayak kecil. Akhirnya apa? Masuk penjara. Ada yang orang hebat, preman hebat. Masuk penjara, diproses Tuhan, baca Alkitab, khotbah di penjara, rajin ibadah, dan sudah disalahatkan, begitu keluar, Pak, bos, ayo kita beraksi lagi. Alah, enggak lah, kita bertobat kok, nggak mau beraksi lagi. Bos, dulu singa, sekarang kalau penjara jadi tikus. Akhirnya apa? Egonya, kesombongannya, diungkit lagi, bos, masa di penjara jadi tikus? Dulu kamu harimau, orang tembak, orang dibunuh. Sekarang kamu penjara. Aduh, bos. Jangan bos. Ayo. Akhirnya tembak lagi. Akhirnya masuk penjara lagi. Ya. Pikirannya diperbarui. Jadi saudara, tanya orang menghasut kita, ego kita dibangkitkan, gengsi kita dibangkitkan, akhirnya kita melakukan hal yang baik dan masuk penjara, dosa lagi, masuk neraka lagi, saudara. Ingat, iblis itu pendusta dan penghasut. Ya, hati-hati saudara ya. Banyak sekali hasutan-hasutan, hati-hati ya. Jangan sampai kita emosi, dihasut, masuk ke penjara. Ya kan? Pikiran terus diserang iblis. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis." Ya kan? Dan Petrus, iblis, enyalah engkau. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus jadi, iblis. Yesus tahu, waktu dia ngomong, itu kuasa iblis. Hati-hati, ya. Jadi pikiran, jaga. Ini adalah sentral, pusat. Kalau komputer ini IC-nya. IC mati, semua mati. Semuanya mati. Kita punya proyektor, main begitu rusak, Pak ini pada botnya ini ada yang rusak. Jadi rusak semua. Kalau IC rusak semua, otak kita rusak, kalah, diserang, semuanya akan kalah, saudara ya. 2 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku, Paulus ya, kalau pikiran, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati dari Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Hati-hati saudara. Mungkin teman kita sebelah kita ular. Mungkin. Ya, hati-hati. Mungkin teman kita ya baik sama kita, tapi di belakang itu matok kita. Kita jatuh. Maka kita harus diperlengkapi oleh senjata Allah. Hawa juga diperdaya oleh ular. Ular itu memang licik, saudara. Licin dan licik. Makanya kan orang bilang, kita ular. Licik dan licin, susah ditangkap. Mereka percaya. Hati-hati ya. Jadi jelas. Maka Paulus khawatir dengan Korintus supaya kamu jangan disesatkan pikiranmu. Jaga. Yohanes 8 ayat 4, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi kalau kita bohong terus, itu kita sudah dikuasai oleh iblis. Maka dia diusir awan. Saling menuduh, ya kan? Saling menyalahkan orang lain. Dosa tidak minta ampun. Lain Daud, ampuni aku.
Jangan ambil rohku dari aku. Hawa Adam bukannya minta ampun, dia menyalahkan satu dengan yang lain. Malah ular diam saja. Oh, kayak mana sih? Ya kan? Jadi hati-hati, jangan berbohong. Bohong-bohong kecil tidak usah. Bohong kecil kan bukan bohong besar. Bohong kecil mungkin bagi kita nggak apa-apa, ya kan? Tapi karena kebiasaan bohong kecil, lama-lama berbohong besar. Dan udah bohong besar, lama-lama udah terbiasa dengan bohong besar. Dan kita bukan lagi milik Tuhan. Kita harus jaga, kita jaga hati-hati. Ya. Kita sekalian diserang oleh iblis dengan roh cinta uang. Ya, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 itu yang bernama Yudas Iskariot, imam yang kepala. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Ya, aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu yang mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kenapa Yudas sampai menjual 30 perak? Dia cinta uang. Dan dia terbiasa mencuri kecil-kecil. Kas dipegang oleh Yudas Iskariot, dan dia sering mencuri uang kecil-kecil dari kas itu, saudara. Maka kita hati-hati. Jadi bendahara, ya, jadi kasir, ya, yang pegang uang, hati-hati, itu godaan. Yudas Iskariot tergoda, dia ambil sedikit sering. Akhirnya dia ditawarkan 30 perak. Yesus jual deh, dijual 30 perak. Itu apa? Iblis, saudara. Iblis menghasut Yudas, ambillah dikit lah untuk beli roti, untuk beli makanan. Enggak apa-apa lah. Dan kamu lagi butuh uang. Anak kamu butuh uang sekolah, butuh kontrakan, butuh itu. Akhirnya iblis tanamkan segala kebutuhan kita, di mana kita tidak bisa membayar. Udahlah, kali ini saja kamu tidak apa-apa, korupsi kok. Kan kamu pepet, tidak apa-apa. Kalau dosa tuh nyuri itu gak ada masalah. Iya, pepet, nyuri lah. Kok enak, gampang men. Dengan mencuri bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dia akan nyuri lagi. Dia ketangkep. Yudas begitu. Iblis menghasut dia untuk mencuri, ya kan? Curi, akhirnya jual lah, gurumu main lo, 30 uang perak lo, bisa beli macam-macam lo, ya kan? Udah dijual, Yudas diklah oleh iblis sendiri. Wah, kamu jahat. Guru kamu, udah bersama kamu dikasih kuasa, kamu tega-teganya loh, kok bisa membunuh gurumu, kok bisa menjual gurumu. Akhirnya apa? Habis memfitnah, Yudas ikut melakukan dosa itu, iblis memfitnah. Kamu berdosa, kamu salah, kamu terkutuk, kamu jahat, kamu orang yang tamak, kamu orang yang begini. Yudas stres. Terus gimana dong iblis? Gampang, gantung diri aja, selesai masalah. Iblis mengarahkan. Hari terjadi di Hongkong, dengar, model yang cantik, yang kaya raya, direbus sama suaminya tuh, dipotong-potong kepala, direbus, dipancing, bikin sop, saudara. Kenapa? Karena uang. Ini menguasai harta, lupa namanya, Abicau kan, itu apa kan? Abicau, hartanya banyak. Itu keluarga lakinya, mantan itu, hartanya mau dikuasai. Salah satu jalan adalah harus membunuh itu, maka akan masuk ke harta ke suaminya itu, atau ke anaknya atau suaminya, ya kan? Anaknya. Akhirnya saudara, dibunuhlah itu, bunuh jam, dibawa ke kecil, terus disiapkan penggilingan daging, keren, ngeri loh. Disiapkan penggilingan daging, blender, panci besar, untuk dipotong-potong, untuk direbus, saudara. Untuk apa? Uang. Iblis itu licik sekali. Apa terjadi? Tangkap kan? Waduh, saudara. Tidak ada kejahatan yang tidak terbuka. Tidak ada rahasia yang disingkapkan. Hati-hati, jangan berbuat dosa. Berbuat dosa, iblis senang. Nanti begitu berbuat dosa, iblisnya membuka. Hati-hati. Hati-hati. Udah gak apa-apa. Atau dia yang melaporkan. Dia melaporkan. Ya. Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini pada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ya. Dia memakai cium. Seolah-olah, guru itu yang baik. Makanya Yesus ngomong, apakah dengan ciuman diperkatakan? Ya.
tahu. Jadi kadang-kadang teman kita baik, ya kan? Tapi dalamnya nggak baik, saudara. Judas itu termakan oleh iblis. Ya. Termakan oleh iblis. Maka pikiran kita jaga. Jangan sampai cinta uang. Jangan sampai kita tuh cinta ketenaran, kepopuleran, karir, jangan. Tapi isi dengan firman. Dan Tuhan sudah mengangkat saudara. Yang tanpa ada imbalan, tanpa ada tumbal. Terus kasih tenar, tumbalnya ada. Gantung diri juga. Ya. Fitnah, ya. Makanya hati-hati saudara, ya. Hati terhadap pikiran kita, mulut kita, telinga kita, ini selalu masukkan kita. Wahyu 12 ayat 10b, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis kerjaannya mendakwa, memfitnah terus. Ya, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan memfitnah. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu bagi Yesus. Makanya suami istri jangan saling menghasut, jangan saling memfitnah. Yang sudah ya sudah, jangan diuntik-untik lagi. Ada orang suami istri dulu sudah baik-baik, ya mungkin sudah mungkin sudah melakukan perselingkuhan, ya kan, atau pakai dosa, menyesal suaminya, dan suami itu selalu untik-untik lagi. Ya kan? Gak boleh. Itu istri akan timbul lagi kebaikan. Ingat waktu itu ada orang kesaksian, kita nggak sebut organisasinya, suaminya kesaksian bahwa dia selingkuh terus, berbuat berzina terus, istrinya ada di sampingnya. Kayaknya rohani, tapi istrinya berdiri di dalam api. Ya kan? Janganlah mengungkit, janganlah kita itu perempuan belum siap untuk terima pengakuan itu. Kita berdoa dulu. Tapi kadang-kadang itu mengungkit, kamu dulu begini, kamu dulu begini. Makanya hati-hati pernikahan, ya. Pernikahan ada yang mau menikah juga, hati-hati. Jangan sampai iblis memakai mulut kita untuk mengungkit masa lalu yang akan cenderung membuat perpecahan, perceraian, pertengkaran. Jangan. Kalau kamu menikah ya sudah itu aja. Kamu cuma udah siap. Jangan sampai kita akhirnya pertengkaran, cekcok, akhirnya pada pergi. Banyak rumah tangga, ya kan, pecah gara-gara pasangan satu dan lain mengungkit kesalahan lama. Hati-hati, jangan menimbulkan luka yang lama. Luka ada sembuh dan dibaut kering, ini buka lagi, rasa lagi, sakit lagi. Hati-hati saudara, ya. Itu memakai banyak cara, tipu muslihat untuk memecah belah keluarga. Contohnya Adam dan Hawa. Ya. Jadi apabila anak itu mau memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus mati bagi kita. Dan kita benar-benar merdeka karena Yesus Kristus. Ya, ingat ya yang pertama ya. Ya ampun, ya. Hampir yang kedua, tempat saudara. Topang keselamatan mengingatkan kita akan keselamatan, mengingatkan akan keselamatan kita. Ingat, hari ini kita makan roti dan anggur, kita ingat bahwa kita telah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, kita bertobat, terima Yesus, ya kan, makan roti dan anggur, ya, itu sudah selamat. Makan roti ini tubuh Yesus dan kita sudah pakai ketopong keselamatan. Jangan tanggalkan ketopong keselamatan saudara dengan berbuat dosa lagi. Kalau sudah berdosa lagi, kita melepaskan ketopong keselamatan. Dan saudara melawan, diserang iblis. Dia juga akan diserang oleh iblis. Hati-hati, jangan sampai kita melepaskannya. Roma 8 ayat 32 sampai 34. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya. Tolong, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita. Tadi saya katakan Yesus diserahkan, ya kan, supaya kita selamat. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita bisa selamat dengan dia? Kalau nyawanya pun Yesus menyerahkan ke kita, diserahkan ke kita, apalagi yang kita butuhkan. Jangan khawatir apa yang kita makan pakai. Ya, pasti Tuhan berikan. Jangankan makan minum pakai, nyawanya pun diberikan ke kita. Ya kan? Tapi kita sering khawatir, cemas, takut, dan kita tinggalkan Tuhan. Salah sekali, salah.
Siapakah yang akan melihat orang-orang pilihan Allah? Tidak orang pilihan Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, itu yang duduk di sebelah kanan Bapa malah menjadi pembela bagi kita. Kita punya Yesus, perisai iman, Yesus ketopong keselamatan, itu Yesus semua. Ya, ketika kita pakai ketopong keselamatan, firman, kita selamatkan, kita bisa melawan itu muslihat iblis. Ya. Hati-hati saudara ya, jangan takut dan cemas. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saya kurang enak, maka saya kasih bahasa Inggrisnya. Ya, yang artinya, don't be like the people of this world. Jangan seperti orang-orang di dunia ini, ya kan? But let God change the way you think. Ya. Ini kan berubahlah. Setelah kita berubah, yang melakukan perubahan. Tapi let God change the way you think. Ya, izinkan Tuhan merubah cara berpikir kita. Ya. Then you will know how to do everything. Nilai lagi bahasanya. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Kalau kamu telah diperbarui oleh Tuhan, let God change the way our thinking. Kalau sudah diperbarui, maka kita akan tahu melakukan segala sesuatu yang benar, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini saya lebih bagus kan? Lain kan? Makanya saudara, let God change the way you think. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ini semua perkataan Tuhan, perintah Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, isi firman, maka kita punya perasaan Tuhan, berpikirnya Tuhan, kelakuannya Tuhan. Maka kita bisa melakukan yang baik dan yang benar. Orang-orang yang jahat begitu, dia tidak mau baca firman, dia tidak mau mengimani dan melakukannya. Dia tidak membiarkan diri diperbarui. Sudah dibaptis, berbuat jahat. Itu akhirnya saudara akan binasa. Ya, jelas yang lainnya. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang dapat juga dalam Kristus Yesus. Diperbarui dengan Kristus Yesus kita. Maka baca firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus melepaskan atributnya bagi Allah, melepaskan atributnya bagi anak Allah sebagai Tuhan, sebagai Raja, lepaskan semua ke dunia, ya kan? Maka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang jadi sama dengan manusia. Makanya itu menggoda Yesus karena dia sebagai manusia. Tapi dalam kemanusiaannya, dalam sebagai manusia, dia tidak berbuat dosa, tidak ikut irama iblis. Dia mengosongkan diri menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, nah, dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, saudara. Kita hujan-hujan ke gereja, saudara. Bayangkan, itu banget kan, saudara. Hujan saja nggak ke gereja. Apalagi kelaparan, kekurangan. Itu paling cepat murtad, saudara. Apalagi tribulasi. Wah, udah pasti nggak bakal selamat. Kalau hal kecil saja kita tidak taat, Yesus pun taat sampai mati untuk kita. Kita yang sudah diselamatkan, ibadah saja nggak mau. Maaf, saya ada acara. Maaf, saya lagi diundang makan. Maaf, saya ada ganggal. Maaf, saya ada job lain. Maaf, gerimis. Gerimis saja nggak datang ke gereja. Ada acara, gereja tinggalkan. Itu pasti tidak benar. Hatinya belum, pikirannya belum diperbarui. Hati-hati saudara. Hati-hati. Yesus contoh yang baik. Teladan yang baik bagi kita. Nanti kita lihat dua saja ya. Tapi ini udah harus yang baik. Hati-hati saudara. Kita hidup di dunia yang penuh pencobaan. Harus taat dan setia, maka tema gereja kita, yelenya
Tahun 2023 menjadi umat yang taat dan setia sampai akhir. Gereja banyak yang datang. Jangan enggak Pak, nggak usah Pak, saya online aja. Bener nggak yang dengerin online? Belum tentu. Online nggak bisa. Nggak ada orang bisa ngomong khotbah 1 jam. Baru semenit, di skip sejam dan. Sejam jadi 5 menit. Karena di skip terus, saudara. Nggak bisa. Yang tepat saat ini adalah gereja. Ayo saudara, hati-hati kita. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh dunia. Ini udah habis sebenarnya, masih nanti aja saudara. Jadi ini habis ketika saya teruskan di depan saja. Karena kalau saya teruskan bisa sampai 1 jam. Saya nggak mau sesuai kelamaan. Tapi sebenarnya kalau kita mau ibadah jangan perhatikan jam. Karena kita kalau nggak cinta Tuhan, ya, nggak cinta firman, mudah diserang iblis. Hah? Satu lagi, ini ada 4 ya 3, oke ya. Satu lagi, tulis satu lagi. Ya. Ketopong dan membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Ya. Roma 8 ayat 35 sampai 7. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau perang, pedang? Saudara, kalau kita jadi pemenang, kita tidak bisa dipisahkan karena kelaparan, karena penindasan. Banyak orang jadi pemenang. Ya. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Paulus hebat. Dia mencintai Yesus. Ya, penindasan dialami oleh Paulus. Kesesakan Paulus. Penganiayaan Paulus merasakan. Kelaparan Paulus merasakan. Ketelanjangan diombak dengan ombak Paulus. Bahaya Paulus. Pedang Paulus. Paulus mengalami berbagai penderitaan, ancaman, serangan, siksaan, aniaya. Itu Paulus semua. Tapi bilang, tidak ada yang bisa memisahkan kasih. Dasar. Kita hujan aja, nggak ke gereja. Hati-hati saudara. Ada acara makan-makan, kita nggak ke gereja. Ada saudara datang dari kampung, kita nggak ke gereja. Ajak saudara itu ke gereja dulu, baru makan-makan. Pak, maaf Pak, saya nggak bisa. Ada saudara kita dari kampung, dari Jawa, Semarang, Jogja. Saya harus temani dia. Temani boleh, ibadah dulu. Siangnya baru mereka boleh makan-makan, mana pun bisa. Ibadah di skip. Untuk apa? Makan-makan. Itu kita lebih mengutamakan keluarga daripada Tuhan. Let God change the way we think. Hati-hati ya. Jadi sangat hati-hati. Kita kalau demikian tidak akan bisa menang. Dosa kecil akan menimbulkan dosa besar. Oh nggak apa-apa, jinjelah sudah biasa. Udah nggak apa-apa lah. Pokoknya kalau udah nggak gereja, pokoknya kita sudah bisa ada ibadah lain. Bisa nonton YouTube, bisa nggak YouTube? Nggak bisa. Kalau nggak tahan nonton YouTube. Lagi semenit skip. Ada apa sih? Ini gorengannya udah siap mau makan. Banyak sekali halangan. Ya, pemenang adalah prajurit yang tidak memikirkan hal-hal yang belakang di rumah. Masa kali perang, aduh, sedikit dia makan, dan terjadi gimana? Mah, udah belum udah mat, badan nggak bisa. Kalau prajurit perang, bukanya tujuannya semua ke bidang perang. Kalau kita masih mikir yang lain, kita bukan jadi pemenang. Tuhan adalah ingin kita menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amsal 27, 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam diri sendiri, demikianlah ia. Kita harus berpikiran, aku pemenang. Aku pemenang. Aku pakai ketopong sama Tuhan. Aku pakai seluruh perkasa Allah. Aku pemenang. Tapi kalau kita nggak tanamkan itu dalam pikiran kita, itu. Aduh aku kalah. Aduh nggak bisa. Aduh aku nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Karena kita punya mental, pikiran nggak bisa. Kita punya mental, pikiran yang selalu kalah. Saya pernah ketemu sama anak lupa. Kita punya restoran, ya, manajernya Kristen, Tuhan. Supaya kalau pembukaan restoran itu adu sama seluruh karyawan yang kebanyakan Muslim, ya kan? Akhirnya saya cari yang Kristen supaya
jadi dekat bagi yang lain. Doakan restoran, doakan karyawan kan. Itu tidak demikian. Bahkan dia paling males. Dia, Pak, saya butuh internet, butuh komputer. Saya kasih komputer. Untuk apa komputer? Untuk cari omset, Pak, cari pelanggan. Banyak pesta-pesta. Ternyata saya kasih komputer di ujung itu, saudara. Dia tidak cari omset, tapi untuk kepentingan sendiri. Bahkan dia itu nonton film-film porno dan gambar-gambar porno. Celakanya lagi, dia orang Kristen, nonton gambar porno, belakangnya semua statusnya sendiri. Waitressnya, pasien dari semua, belakang dia nonton semua. Gila, gila. Saya tahu mana dari teman sendiri, saya sendiri. Akhirnya saya cari lagi. Nah, itu lagi. Hari Kristen lagi. Dia jalan company. Dia kerja, tapi dia cari omset untuk rumahnya dia sendiri. Tadi dia pakai, kita punya internet, kita punya telepon, waktu itu telepon. Dia pakai semua, kita punya fasilitas untuk bisnis sendiri. Akhirnya begitu saya pecat lagi, kasirnya saya panggil. Karena kasir ini ternyata pekerjaannya itu tidak hanya kasir, selalu pekerjaannya menggantikan manajer itu. Manajer males kalau ada orang mau pesta nih, orang itu ya namanya Ari, dia, Bu silakan Bu, jangan terangkan produk-produknya, kapasitasnya, makanannya, paketnya, dia semua, tunjukkan semua. Kasir itu, kalau ada bartendernya nggak masuk, dia yang bantu ngeramu. Kalau waitress nggak masuk, dia ikut-ikut ngelap-ngelap, ambil nampan yang kotor. Itu kasirnya seperti manajer sudah semua. Saya bilang gini, Ari, daripada Bapak cari itu orang Muslim. Ari, daripada Bapak nanti cari manajer lain, ini kamu jadi manajer aja. Pak, kamu kan lihat kerjanya kayak manajer. Ya Pak, itu manajer nggak pernah kerja loh Pak. Ada tamu pun yang saya ini semua. Pekerjaan dia yang aku kerjakan semua Pak. Ya, maka itu daripada saya cari manajer, kamu aja yang jadi manajer. Gajinya gaji manajer. Aku nggak bisa naikin gaji kamu dengan jabatan kasir. Kalau gaji manajer harus manajer. Jadi supaya kamu enak, ya, kamu naik pangkat jadi manajer, kamu saya gaji manajer. Apa dia bilang? Maaf Pak, saya nggak bisa. Tuh, kok nggak bisa? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa manajer, saya nggak bisa. Loh, kalau kamu kan udah cek, udah tahu bahwa kamu mampu dan saat dipromosikan jadi manajer karena kamu pekerjaannya baru manajer. Dan supaya gaji manajer, kamu harus naik pangkat jadi manajer. Enggak Pak, saya nggak bisa. Saya nggak mau jadi manajer. Karena dia mentalnya dia mental waitress. Padahal hanya brand saja. Waitress manajer. Pekerjaan dia udah manajer. Tapi dia nggak mau, saudara. Akhirnya nggak mau. Saya paksa nggak mau. Pak Budi kalau maksa saya keluar. Tiko kan? Bosnya udah tahu bahwa dia mampu dipromosikan, mampu menjadi manajer. Dan saatnya kamu dipromosikan masuk. Dia nggak mau karena dia orang utik. Dia aduh manajer. Dia takut aku. Dia takut dengan kata manajer aja. Tapi pekerjaan dia manajer. Apa? Saya paksa udah dua dulu lah. 3 bulan kalau kamu nggak mampu, ya udah saya balikin lagi kasir, gaji kasir. Enggak Pak, saya nggak mau. Kalau paksa saya keluar. Keluar dia kerja di usaha sebelah sana. Jadi Pak, kasir. Nggak lama kemudian keluar lagi. Kita 2 tahun lebih. Terus keluar lagi, ujung sana, sekarang jadi kasir. Ketemu waktu saya khotbah di Taman Palem, Mampu Ida, saya makan di Kentucky. Dan lapar harus khotbah kan, ya kan, lapar makan di Kentucky. Ketemu dia, Pak Budi, apa kabar? Loh, kamu di sini ya? Iya Pak. Kamu kerja di mana? Itu Pak, atau 2000 Astra Pak. Jadi apa? Kasir. Karena pikirannya, dia bilang, aku hanya kasir. Aku seorang kasir, aku gak bisa selain kasir. Sampai nenek-nenek, jadi kasir. Kita ditakdirkan dia pemenang. Ingat pemenang. Maka kita berlaku sebagai pemenang. Tolak semua iming-iming yang menyesatkan. Iming-iming yang kita masuk dalam neraka. Ini kalau semua sudah hati-hati. Ya. Jangan sampai kita jatuh. Kita jangan dibentuk Tuhan sesuai kemauan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau dari jatuh pecah, kita bertobat lagi, kita bentuk ulang. Bentuk sesuatu. Dibentuk lagi. Kenapa? Begitu kamu pecah-pecah, tumbuh lagi, dihajar lagi. Sampai dia udah lumer, dipanaskan lagi jadi lumer empuk, dibentuk lagi. Kalau jatuh, kita akan dihajar Tuhan. Diproses, dipanaskan lagi. Ya kayak misalnya ada plastik ini pecah, nggak dibuang,
digodok lagi, dilebur lagi, dipanaskan lagi, dimasak lagi, dibentuk ulang. Memang nggak enak. Maka kita jangan sampai jatuh. Baca firman Tuhan. Kita berjana Tuhan. Kita bentuk sesuai keperluan Tuhan. Ya. Kita semua lain. Pemusik, lain juga. Dan keyboard nggak bisa main gitar. Kita nggak bisa keyboard. Kalau saya suruh main keyboard, saya nggak tahu pencet mana. Nggak tahu. Jangankan mencet mana. Kalau on off nggak tahu yang mana on off-nya. Kalau drum bisa saya. Asal pukul bisa. Tapi kayak pencet, kayak orang lagi berantem. Babel semua. Jadi semua orang punya talenta. Audi juga main keyboard. Ini dia. Apa yang mana? Nggak bisa. Kita dibentuk, ya berjana, dibentuk sesuai keperluan Tuhan. Saya melengkapi. Jangan iri. Jangan iri. Iri dari iblis. Ya, iri dari iblis ya. Jadi saya kalah, ditindas, ya kan? Hati-hati saudara ya. Banyak teman-teman kita menindas kita, menganiaya kita. Sabar. Jangan diuji Tuhan. Jauh dia. Kalau ditindas, dikata-katain apa yang gak enak, sabar. Dia lagi membentuk kita. Membentuk kita. Ya benar loh. Banyak orang gak tahan, berantem. Gak tahan akhirnya dia murtad keluar dari gereja. Ya, kita ini hidup kalau disampingin orang-orang yang menggosok kita. Dan izinkan. Tidak semua yang kita temani itu baik. Tapi kan izinkan. Untuk menggosok kita, untuk memproses kita, membentuk kita. Kalau kita bang emosi kali marah, habis saudara, kita jauh dari Tuhan. Ya, bangsa Israel juga demikian. Dia gagal masuk ke tanah Kanaan karena pikirannya licik. Ya. Bilangan 13 ya, ayat 31 dan 33. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama saudara dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sudah jelas, kamu aku kasih bangsa Kanaan, kamu teliti, kamu sepai mata-matai, dia kayak apa? Tuhan hanya memuji aja, dia memuji. Walaupun itu rasa besar, kalau Tuhan mau bisa masuk. Lawang tembok jauh rontok kok, tembok Yeriko rontok, laut dibelah. Apa yang Tuhan bisa lakukan? Ya kan? Hanya untuk mencoba apa yang kepikirkan, mentalmu siap gak? Diintai, aduh, yang tinggi-tinggi, besar-besar, aduh kita kayak belalang, dia kayak raksasa. Dia juga berkata, belalang dia raksasa. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk busuk itu tentang negeri yang diintai mereka dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kita kami lihat di sana orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Awalnya belalang dia raksasa. Ketika juga mereka jawab kita. Dia asumsi. Awalnya mereka itu kayak mereka lihat kita kayak belalang. Dan mereka pun lihat kita kayak belalang. Itu asumsi mereka. Dia punya pikiran asumsi bukan pemenang. Belum masa pikirannya aku belalang. Kita akan dimakan. Mereka rasa gede-gede. Ya ampun. Kalau kita percaya Tuhan, tembok jadi rontok. Laut dibelah, sungai dibelah. Laut tidak disuruh apapun kasih bisa menang. Ini mentalnya minta bobrok. Akhirnya dia berontak saudara. Ya. Akhirnya apa? Tuhan marah. Udah dikasih janji yang enak, janji yang untuk kemuliaan, untuk kita makan enak, hidup enak, penuh susu dan madu, tapi batal karena pikirannya, ya, yang mentalnya bukan mental untuk berkati, ya, mentalnya mental tempe. Ya, mentalnya mental yang kalah. Lihat dia belalang. Kita nggak belalang, itu tinggi-tinggi di belalang. Pegang kan. Ayat berkata, ayat 3-25, karena yang kutakutkan sudah menimpa aku. Dan yang kucemaskan sudah mendatangi aku. Jangan cemas. Mereka takut akan mati, kalah, ya kan, dibunuh. Benar, yang dicemaskan, yang dikhawatirkan oleh pikiran mereka, Tuhan lakukan. Lalu lagi berfirman Tuhan pada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Sesungguhnya segala sesuatu yang disungut-sungutkan oleh orang Israel kepadaku telah didengar. Ya, lihat, jangan sungut-sungut, jangan ngomel, jangan kita cemas. Tuhan mendengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang
Kamu katakan dia Tuhanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang catat semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah aku janjikan akan kuberikan kamu dan Kaleb dan Yosua. Tidak, saudara. Aku gak bisa, akan ditelan oleh mereka. Orang rasa akan mati, akan dimakan, akan dibunuh. Tuhan ngomong apa? Apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan, aku lakukan. Dan kamu gak masuk ke mata perjanjian. Gak masuk surga kamu kalau kita ya. Maka jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan khawatir dan cemas. Itu datangnya dari iblis yang masuk ke pikiran kita. Dan kita dari kalah dan kita gak masuk surga. Ingat itu saudara. Hati-hati ya. Laki berfirmanlah. Bukan yang sudah ya. Klik. Bilangan 14 ayat 6 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune dan termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan telan habis. Telan habis. Raksasa telan habis. Tadi gimana 10 orang? 10. Kita akan ditelan, kita akan dimakan, kita kalah, kita akan mati. Tapi Yosua dan Kaleb, kita akan telan mereka habis. Wah, jadi pikirannya udah kenal Tuhan. Pikiran udah kenal Tuhan. Otak mereka dari isi firman, isi perintah Tuhan. Maka dia rasa sakit telan mereka semua habis. Yang penting mereka sudah meninggalkan mereka. Tuhan menyertai kita. Jangan takut pada mereka. Jangan takut akan kebutuhan kita. Jangan takut akan masalah kita. Semua yang akan kita telan itu. Karena Tuhan menyertai kita. Ini masih banyak nih. Janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan pakai dan minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Apapun yang kita perlukan, butuhkan, Tuhan tahu. Jangan ngomel. Tuhan tahu dan mendengar kebutuhan kita. Tetapi cari dulu kesenangannya dan semuanya akan ditambahkan juga padamu. Jelas, cari Tuhan dulu. Kayak ketopong keselamatan. Kita kenal Yesus dulu. Jangan kenal Yesus. Apapun yang kita perlukan, Tuhan berikan. Don't keep worrying. Ya, ini beda kan? Don't keep worrying. Jangan selalu Pak, khawatir, cemas, takut about having something to eat and to drink. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut gak punya uang. Pak, gimana kita gak bisa makan? Tuhan berikan. Jangankan makanan, sepiring, 2 piring, 3 piring, nyawa pun diberikan. Only people who don't know God are always worrying. Kalau kita worrying, kita don't know God. Ya. Kita tidak mengenal Tuhan. Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father knows what you need. Put God work first. Ya. And this thing will be added to you. Jelas, orang yang khawatir, orang yang takut, itu adanya orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan tidak dapat apa-apa, saudara ya. Hati-hati ya. Aku bisa aja ya, banyak nih. Ini selanjutnya aja nih, nomor 2 atau 3 nih? 3 masih yang sedikit, baca aja. Ya. 3 yang, jangan ada 3 juga nanti masih lama juga. Ya, oke ya. Cukup, ayo silakan musik. Saya kalau ini bisa lama, saudara ya. Tapi ini penting ya. Ya nggak apa-apa lah, nanti saya teruskan lagi ya. Yuk kita berdiri saudara. Memang kalau kita tuh harus tahan di gereja saudara ya. Banyak hal yang kita akan sampaikan yang sudah kuat dan jadi pemenang dalam Tuhan ya.